Bunga berseri kumbang merapat, kumbang biru suka menyengat, cahaya mentari terasa hangat, jalani hidup dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Teman-teman, kali ini tuh aku mau ganti-ganti hordeng ya. Nah, seperti ini nih teman-teman penampakan dapur aku. Sebelum hordengnya aku ganti ya, terus aku juga mau bersih-bersih lah pokoknya di area dapur. Karena ini tuh hordengnya itu tuh udah udah kotor gitu loh teman-teman. Itu tuh di bagian atas-atasnya itu tuh udah banyak yang kotor gitu ya. Jadi daripada nanti tuh kotornya makin parah gitu ya, terus juga nanti susah hilangnya gitu. Jadi mendingan sekarang aku bersihin aja. Teman-teman semuanya, apa kabar nih kalian? Semoga kalian semua itu selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan ya. Dan semoga apa yang kalian cita-citakan itu bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, aku tuh nggak tahu kenapa ya, kalau misalnya udah urusan geser-geser terus pasang-pasang hordeng gitu ya, itu tuh bener-bener aku tuh seneng banget gitu ngelakuinnya teman-teman. Jadi walaupun kayak di video gitu ya, di video orang gitu, itu aku ngelihat orang yang geser-geser itu bener-bener seneng aja aku ngelihatnya gitu, karena aku ngerasa dia dan aku tuh sama gitu, suka geser-geser teman-teman. Jadi kalian tuh jangan heran ya kalau misalnya nonton video aku tuh kadang sering banget aku tuh geser-geser gitu ya teman-teman. Pokoknya itu tergantung mood aku. Kalau misalnya mood aku tuh jelek gitu ya, jadi aku tuh kayak berusaha mencari cara gimana caranya biar moodku itu bagus. Nah terkadang itu cara aku biar moodku itu bagus ya dengan dengan cara aku itu geser-geser teman-teman. Karena kalau udah ada suasana baru, kayak semangatnya juga ada yang baru kayak gitu. Nah ini hordeng yang aku pakai adalah hordeng yang motif bunga sakura ya. Ini tuh bener-bener murah sih teman-teman, gak nyampe 10 ribuan kalau aku nggak salah inget ya. Pokoknya untuk kalian yang mau linknya itu tuh ada di deskripsi box aku. Kalau untuk hordeng yang warna hijau ini yang lagi mau aku ganti ini tuh adalah hordeng yang dikasih sama temen aku ya teman-teman. Nama channelnya itu Ai Julaiha Ummah Diraya. Jadi beliau yang ngirimin aku hordeng ini, terus juga pas beliau ngirimin aku hordeng, beliau juga ngirimin aku tuh botol minyak teman-teman. Jadi masya Allah banget ya, terima kasih ya Mam Ai Julaiha. Aku tuh jadi banyak punya koleksi hordeng gitu ya teman-teman. Aku tuh kepengen banget ya teman-teman, dapurku ini tuh dindingnya itu dicat itu warna putih loh teman-teman. Cuman ya gimana ya, kayak masih bimbang gitu akunya teman-teman, karena kan ada rencana mau renovasi dapur ya. Nggak tahu sih teman-teman bakalan cepat kecapai targetnya atau enggak gitu ya buat renovasi dapur. Tapi ya gitu deh teman-teman, kalau untuk saat sekarang ini aku belum yang terlalu kayak terlalu mendesak sih teman-teman renovasi dapur gitu ya. Yang penting bahan-bahannya itu tuh udah aman. Insya Allah cuma tinggal ngumpulin tabungan buat upah tukang gitu ya. Tapi kan sekarang ini kan Pak suami juga lagi nggak kerja teman-teman di perusahaan gitu, karena otomatis kan nggak ada gaji tetap tuh ya. Jadi sekarang ini tuh aku mau menstabilkan dulu keuangan aku dulu ya, biar nanti tuh nggak terlalu susah-susah banget, daripada ntar ya aku maksain buat renovasi dapur malah aku tuh kesusahan gitu dari segi keuangan buat kebutuhan gitu kan. Jadi mendingan sekarang itu diseimbangkan dulu, distabilkan dulu gitu. Pokoknya semangat terus buat nabung dan juga mengatur keuangan jadi jauh lebih baik lagi. Dan aku tuh juga harus lebih lebih produktif agar aku tuh bisa menjadi ibu yang dengan versi terbaik aku gitu ya teman-teman, sebagai ibu dan istri gitu ya. Pokoknya sekarang ini tuh aku harus menjadi garda terdepan yang paling mensupport Pak suami ya teman-teman. Karena di saat kondisi seperti ini tuh memang suami kita itu butuh banget support dari kita gitu ya. Wah baik dia itu tuh teman-teman kena PHK atau berhenti kerja. Pokoknya kalau misalnya udah nggak kerja gitu, kita itu harus menjadi garda terdepan yang paling mensupport suami kita. Jadi nggak boleh terlihat sedih, nggak boleh terlihat menyerah, nggak boleh terlihat pokoknya nggak boleh terlihat murung. Itu harus tetap terus bersemangat. Dan pastinya kalau misalnya Pak suami ngeliat kita bersemangat, dia juga akan bersemangat untuk cari cuan. Alhamdulillah banget sih teman-teman, walaupun Pak suami udah nggak kerja di perusahaan, alhamdulillah kerja di rumah itu tuh beberapa hari ini tuh selalu ada yang ngajak gitu ya. Jadi insya Allah rezekinya Pak suami selalu lancar walaupun tidak kerja di perusahaan. Pokoknya hanya bisa selalu berdoa semoga rezekinya Pak suami selalu dimurahkan dan selalu dibantu sama Allah, amin.
Teman-teman, aku yakin banget ya kalian tuh juga pernah ngerasain di posisi aku yang mungkin suaminya itu lagi nggak kerja lagi gitu ya, nggak punya pendapatan tetap. Tapi kan kita percuma ya teman-teman bersedih-sedih buat apa gitu ya, nggak ada gunanya juga kita bersedih-sedih, kita nggak ada gunanya juga kita itu kayak ngerasa sedih lah pokoknya gitu ya. Walaupun awal-awalnya itu berat teman-teman, tapi aku yakin ya teman-teman, setiap cobaan yang kita terima itu memang udah sesuai dengan kadar kemampuan kita ya. Jadi tetap semangat dan pastinya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke deh, balik ke videonya lagi. Nah, ini aku mau pasang hordeng juga di bagian sini. Dan mohon maaf kalau misalnya di bagian bawah-bawah meja aku tuh bener-bener ya teman-teman, itu tuh nggak rapi sama sekali, berantakan. Dan itu tuh banyak banget dosa-dosa dan aib-aib yang kelihatan di situ ya. Makanya kalau misalnya nggak dipasangin hordeng ini tuh bener-bener jelek banget gitu kelihatannya teman-teman. Tapi kalau udah dipasangin hordeng kayak gini, dosa-dosa dan aib-aib pun tertutup semuanya. Aku tuh kalau misalnya beres-beres dan ganti-ganti hordeng kayak gini tuh ya teman-teman, lebih seneng ngelakuinnya sendiri karena aku tuh lebih puas dengan hasilnya gitu ya. Walaupun kadang Pak suami itu sebenarnya kerjanya juga rapi, cuman menurut aku pribadi apa yang aku kerjakan sendiri itu tuh jauh lebih memuaskan bagi aku ya. Apalagi aku tuh tim yang males banget gitu ya teman-teman, kalau untuk kerjaan-kerjaan begini tuh minta tolong sama Pak suami. Aku tuh lebih seneng ngerjainnya sendiri. Bukan karena aku ngonten ya teman-teman, dulu sebelum aku ngonten juga aku tuh selalu gitu ya teman-teman kayak bersih-bersih di dapur, kadang ganti-ganti gitu ya. Bahkan Pak suami itu pernah bilang sama aku ya, kamu tuh sering banget geser-geser gitu ya, sekalian aja kamu geser lantai itu jadi ke atas dan atap itu jadi ke bawah, kata Pak suami gitu teman-teman. Jadi rumahnya dibalik aja sekalian gitu ya, kalau misalnya udah bosan gitu ya teman-teman dengan penampakannya. Karena apa ya, karena mungkin Pak suami juga itu kasihan gitu teman-teman ngeliatin aku, karena kan kalau geser-geser itu pasti capek ya, dan juga barang-barang di rumah itu kan udah agak gede-gede gitu kan, pasti capek. Tapi aku tuh nggak ngerasa capek sama sekali teman-teman, justru aku tuh merasa seneng dan puas banget kalau ngelihat hasilnya itu benar-benar sesuai ekspektasi. Jadi ya teman-teman, karena memang dari sebelum aku ngonten dulu aku tuh udah kebiasaan gitu ya buat geser-geser. Jadi aku tuh kayak bener-bener bersemangat banget gitu untuk selalu geser-geser ya teman-teman. Jadinya dulu itu ya konten aku tuh lumayan rame penontonnya itu tuh di bagian geser-geser juga teman-teman. Mungkin karena memang banyak juga gitu ya yang samaan yang hobinya tuh geser-geser. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Nah, ini aku itu mau pindahin nih teman-teman stok belanja bulanan aku ke rak ini. Jadi sebelumnya rak ini tuh kan bermacam-macam ya aku pakainya teman-teman. Ada tempat hijab lah, tempat pampers. Jadi semuanya itu aku ambil dan aku pasang rak kayak gini ya teman-teman, karena aku tuh pengen rak ini tuh aku jadikan tempat nyimpen belanja bulanan gitu teman-teman. Jadi kayak nyimpen stok itu aku mau di sini aja biar lebih mudah ngambilnya gitu ya teman-teman. Ya, namanya juga emak-emak ya teman-teman, kadang bawaannya itu ngelihatnya itu bosen gitu kan. Jadi ya cari cara gimana caranya biar nggak bosen. Nah ya udah, biar nggak bosen sekarang aku tambahin aja rak ini di sini biar kayak mau naruh apa-apa itu lebih enak gitu ya. Sebenarnya di lemari juga enak sih teman-teman, tapi aku tuh memang pengen ada aja yang beda gitu ya di dapur, makanya aku pasang ini. Andaikan rak ini tuh warna pink ya teman-teman, mungkin lebih cakep gitu ya. Sekarang tuh aku tuh benar-benar jatuh cinta sama warna pink putih ya teman-teman. Jadi pengen banget dapur ini tuh segera aku ubah jadi cat warna putih, tapi nggak tahu kenapa rasanya itu kok bakalan susah aja gitu ya kerjanya gitu. Terus untuk saat sekarang ini belum terlalu penting juga buat makeover dapur ini gitu ya. Jadi ya nikmatin aja lah dulu dengan cat yang pink. Jujur sih teman-teman, aku tuh sebenarnya kurang suka loh dari awal rumah ini tuh dicat yang warna pink seperti ini. Kayak kurang suka aja gitu ya. Walaupun aku tuh seneng warna pink, tapi nggak tahu kenapa kalau dindingnya dicat pink itu aku rada kurang srek gitu ya. Tapi ya karena udah terlanjur ya udah biarin aja gitu. Nah, di sini lanjut aja aku tata-tata nih teman-teman untuk tempat beras juga. Dan itu tadi yang di kardus adalah stok buat bulan puasa gitu ya teman-teman. Aku bikin di situ aja lah ya, karena biar aja lah di situ gitu ya teman-teman, karena masih belum kepikiran buat dipindahin. Sebenarnya pengen aku pindahin ke dalam lemari gitu ya, tapi ya kok mager gitu, ya udahlah biarin aja dia di situ. Nah,
Nah, aku juga mau bersih-bersih nih teman-teman di area sini nih ya. Nah, ini aku mau pindahin oven aku ke sini. Jadi aku tuh beberapa hari itu seneng berbikinan teman-teman, cuman kadang nggak aku rekod aja. Jadi aku tuh pengen ngetes terus bikin bolu gitu loh teman-teman. Kadang tuh bikin bolunya itu kayak cuma 2 telur atau 3 telur gitu ya, buat cemilan aja gitu di rumah. Kalau pas lagi datang ngerajinnya gitu. Cuman seringnya itu aku berbikinannya itu malam. Dan kalau udah bikinan di malam hari, beneran aku tuh mager banget buat nge-record gitu ya. Karena kalau di malam hari kadang aku tuh nggak hijaban teman-teman, pakai baju biasa aja gitu ya. Jadi aku tuh males harus pakai hijab gitu. Dan di sini aku juga mau pindahin nih untuk rak-rak bawang dan juga tempat-tempat sendok gitu ya, ngerubah posisinya sedikit lah. Walaupun sedikit yang dirubah, itu bakalan kelihatan banyak perbedaannya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya nanti tuh udah beres. Kalau misalnya kita mindahin tempat-tempat perkakas kayak gini tuh, itu tuh bener-bener sekalian bisa bersih-bersih maksimal ya teman-teman. Jadi tempat yang awalnya tuh kotor itu bisa kita bersihin gitu ya. Pokoknya kalau udah geser-geser barang-barang kayak gini tuh bener-bener menurut aku tuh enak gitu ya. Jadinya nanti dapur itu bener-bener bersih dan kinclong. Oke, yang terakhir di sini aku lanjut aja buat nyapu-nyapu. Nanti setelah aku sapu menyapu, aku juga mau bikin cemilan ya teman-teman. Aku tuh mau bikin bolu lagi. Jadi aku tuh mau bikin bolu pakai loyang yang agak gede gitu ya teman-teman. Biar apa? Biar dapatnya itu banyak. Karena aku rencananya juga nanti mau ngasih ke kakak ipar aku gitu ya. Jadinya aku bikinnya agak banyak gitu. Karena loyang besar ini tuh aku minjem kemarin sama kakak ipar aku. Jadi kan kalau misalnya aku pakai loyang dia gitu ya kan nggak enak gitu ya kalau nggak ngasih gitu kan. Makanya aku pakai loyang yang gede deh nanti mau berbikinan habis ini. Alhamdulillah teman-teman udah beres, aku tuh bersih-bersihnya, udah beres ganti-ganti hordeng. Nah seperti inilah penampakan dapur aku sekarang ya teman-teman. Lebih fresh aja sih kalau misalnya hordengnya udah diganti ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah ini tuh udah rapi, udah kelihatan bersih gitu ya. Dan udah tampil beda aja nih teman-teman dapur aku. Apalagi hordengnya itu kan warna pink gitu ya teman-teman, jadi kelihatan cakep banget. Nah teman-teman, gimana nih menurut pendapat kalian untuk hasilnya itu tuh lebih bagus apa gimana? Boleh tulis di kolom komentar ya. Pokoknya aku tuh seneng teman-teman kalau misalnya udah ada sesuatu yang baru di dapur gitu ya. Misalnya kayak ganti hordeng gitu, itu bener-bener udah bikin mood aku tuh bener-bener bagus lagi. Oke teman-teman, ini udah beres ya, aku tuh bersih-bersih di dapur. Mari kita berantakin lagi dengan bebikinan. Nah ini aku mau bebikinan ya. Aku tuh bikin pakai 4 telur dan itu gula ya teman-teman yang di dalam blender. Jadi tadi gulanya aku blender dulu karena kan mixer aku ini kan kecil ya teman-teman, biar cepat ngembangnya. Terus di sini aku kasih TBM ya teman-teman. Terus aku langsung blender mixer. Aku nggak pakai ini ya teman-teman, nggak pakai blue band karena apalah daya blue bandku tuh tinggal seuprit teman-teman, jadi nggak bakalan cukup. Jadi aku bikin kali ini tuh nggak pakai blue band gitu ya teman-teman, ya nggak apa-apa lah. Semoga lah kali ini tuh aku bikinan itu jadi ya teman-teman. Sebelumnya itu aku bikinan sih jadi, cuman nggak aku record gitu ya. Karena apa? Karena trauma sebelumnya itu kan sering gagal gitu ya. Jadinya hari ini tuh aku nekat aja bikin lagi. Semoga kali ini tuh jadi ya teman-teman. Nah di sini aku mixer aja untuk si telurnya ini sama gula sama si TBM-nya ya teman-teman. Aku mixer sampai dia itu tuh mengembang gitu ya. Ini tuh sebenarnya enak teman-teman kalau udah ada mixer gitu ya. Jadi nggak terlalu capek ngocok-ngocok gitu ya teman-teman. Nah mensiasati mixer yang agak kecil kayak gini tuh ya dengan cara gulanya itu tuh di blender dulu. Jadi dia itu nggak terlalu susah gitu ya buat halusnya. Nah teman-teman, maaf ini ternyata ketutup sama badan aku ya. Ini tuh aku masukin tepung, terus juga aku masukin untuk si pewarna ya teman-teman. Masya Allah nggak ngeh gitu ya akunya kalau misalnya ini tuh ketutup gitu sama badan aku. Nah di sini tuh udah keaduk semuanya, langsung aja di sini aku masukin ke dalam loyang. Loyangnya tadi udah aku olesin mentega ya teman-teman, tapi menteganya tinggal sedikit banget gitu ya. Jadi ya nggak cukup kalau misalnya mau dibikin buat kue juga gitu ya. Jadinya tadi aku nggak masukin deh ke dalamnya. Dan ini jangan lupa dihentak-hentakan biar anginnya itu keluar. Dan di sini aku pakainya itu teflon ya teman-teman, karena kan aku bikinnya itu di loyang yang gede gitu ya. Jadi kalau loyang yang gede ini nggak muat di oven aku teman-teman, karena oven aku itu oven yang 12 liter. Jadi kali ini aku pakainya teflon aja.
Kalau misalnya aku tuh bikin pakai loyang aku yang 3 telur atau yang 4 telur yang gambar lope-lope, nah itu tuh biasanya aku pakai oven ya teman-teman. Cuman kalau pakai loyang yang gede ini tuh bener-bener nggak muat di dalamnya, makanya aku pakainya teflon aja gitu. Oke, lanjut. Di sini tuh aku sekalian aja buat bersih-bersih dan rapi-rapi ya teman-teman. Pokoknya sambil nungguin bolunya itu mateng gitu. Nah, buat teman-teman ini udah mulai kelihatan ya kalau bolunya itu tuh udah mulai ngembang dan udah mulai naik. Kayaknya jadi sih teman-temannya nggak bantet lagi. Tapi di sini tuh tadi memang kurang kecampur rata sih teman-teman sama aku pewarnanya gitu ya. Karena nggak sabaran orangnya aku teman-teman, jadinya ya itu agak ada yang putih-putihnya. Tapi nggak apa-apa, ini tuh enak gitu ya. Nah, di sini tuh udah nggak lengket lagi setelah aku tusuk tadi ya teman-teman pakai garpu, dan di sini langsung aja aku angkat dan mau langsung aku pindahin ke dalam piring. Alhamdulillah ini tuh jadi ya teman-teman, Masya Allah, alhamdulillah akhirnya pas dikontenin dia itu jadi. Kadang itu ya teman-teman pas nggak dikontenin dia itu jadi, pas dikontenin malah dia itu bantet gitu ya. Jadi kadang itu suka kesel gitu. Nah, ini alhamdulillah udah mateng ya teman-teman untuk bolunya, hasilnya juga cakep. 4 telur itu tuh lumayan ngembang, Masya Allah, alhamdulillah dah pokoknya. Aku tuh seneng banget, jadi bersemangat gitu ya buat aku itu bikin bebikinan, karena memang hasilnya itu tuh bagus gitu ya, jadi gitu. Tapi di sini memang kalau untuk teksturnya itu agak sedikit kering teman-teman, karena kan tadi aku nggak kasih blue band gitu ya. Tapi ini so far enak kok teman-teman. Apalagi dicelupin ke teh atau kopi, Masya Allah sedap sih ya. Nah, di sini sambil nungguin bolunya itu tuh agak dingin sedikit, ya aku di sini juga sambil buat nyusun cucian piring ya teman-teman. Pokoknya di sini mah disambi-sambi aja lah ya kerjaan ini semuanya. Kalau misalnya terlalu panas banget teman-teman, itu tuh nanti kayak aku olesin mentega di atasnya itu tuh dia meleleh teman-teman. Jadinya aku tunggu agak dingin sebentar lah gitu ya untuk si bolunya. Mohon maaf ya kalau misalnya di suara dubbingku kedengaran suara anak-anak, karena anak-anak itu lagi main di depan teman-teman. Jadi aku tuh di dapur buat dubbing. Makanya kalau misalnya anak-anak itu menjerit dan teriak-teriak, itu pasti bakalan kedengaran banget di video dubbing aku ya, atau di suara dubbing aku. Tapi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, namanya juga anak-anak gitu ya. Semoga lah kalian nggak keganggu. Oke teman-teman, lanjut aja. Di sini setelah beberapa saat di sini aku lanjutin buat ngolesin ya teman-teman. Untuk permukaannya ini tuh pakai mentega. Itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, menteganya tinggal sedikit banget itu tuh di dalam di dalam apa sih namanya, di dalam toplesnya itu. Itu tuh tinggal sedikit ya teman-teman, kayak tinggal lengket-lengketannya gitu loh teman-teman. Terus di sini aku lanjutin buat kasih meses gitu ya. Nah, ini tuh bener-bener sedep lah pokoknya. Aku tuh seneng banget kalau misalnya ngelihat hasilnya itu tuh cakep kayak gini. Nah, ini dia nih teman-teman, alhamdulillah cantik juga ya hasilnya, dan juga lumayan mengembang gitu ya, Masya Allah. Pokoknya seneng banget kalau bebikinan itu hasilnya itu jadi gitu ya. Pokoknya aku mah seneng banget dan kayak bersemangat aja buat bebikinan lagi di nextnya gitu ya. Dan di sini lanjut aja, aku mau potong-potong karena ini tuh aku mau potong-potong dan ngasih ke anak-anak juga, dan nanti tuh juga mau aku antar ke rumah kakak ipar aku juga sedikit ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak ngasih itu rasanya gimana gitu ya, karena kan juga ini tuh lumayan banyak gitu. Alhamdulillah teman-teman udah beres untuk kegiatan aku hari ini, dari bersih-bersih dapur, ganti hordeng, dan juga bebikinan cemilan. Terima kasih ya untuk kalian udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.